Aku sudah memasang bahumu kembali, coba periksa sudah benar apa belum. Ucap Su Haoran ke Tuan Zhou. Tuan Zhao berkata, sudah benar, menjauhlah dariku. Ia pun terlihat ketakutan terhadap Su Haoran. Huya, aku kalah dengan tidak nyaman, kamu juga tidak boleh terlalu bangga mengalahkanku. Aku memukulmu, tapi kamu tidak melakukan pertahanan, hanya memukul balik seperti ini. Su Haoran pun menjawab dengan santainya. Lenganku lebih panjang darimu dan aku bergerak lebih cepat darimu. Terus terang saja, aku menindasmu karena lebih pendek dariku, apa ada masalah? Terlihat Tuan Zhao pun terkejut sampai muntah. Ia terlihat sangat kesal dan berkata, meski kamu menindasku, tapi kemampuan bawaanku lebih hebat darimu. Kenapa kamu selalu memukul dadaku? Su Haoran pun menjawab, omong kosong, ki dan darah di seluruh tubuhmu kuat, tetapi tidak menggumpal. Sangat jelas ada luka lama di titik Tanzong, denyut nadi Ren. Kelemahan sebesar itu ada di hadapanku, kenapa aku tidak memukulnya? Seketika itu Tuan Zhao pun terkejut dan berkata, ah, kenapa kamu bisa tahu lukaku? Tuan Qin pun menghampiri Su Haoran dan berkata, Huya, kamu adalah dokter jenius, apa kamu bisa menyembuhkan luka Zhao Tian? Su Haoran pun menjawab, cedera pada titik meridian adalah hal yang paling merepotkan untuk disembuhkan. Lagi pula Tuan Zhao sangat sombong, dia melakukan kesalahan tapi menolak untuk mengakuinya. Huya, Zhao Tian sudah memberikan banyak kontribusi untuk negara. Lupakan saja masa lalu dan bantulah dia. Ucap Kapten Zhang ke Su Haoran. Su Haoran berkata, mengenai ini tergantung ketulusan Tuan Zhao. Tuan Zhao pun berkata ke Su Haoran, Dokter jenius Su, jika kamu bisa menyembuhkan lukaku, aku bersedia memberikan kompensasi sebesar 30 triliun. Ia pun meminta bantuan ke Su Haoran. 30 triliun adalah kerugianku, kamu harus membayarnya. Tambahkan 400 miliar untuk biaya pengobatan. Ucap Su Haoran. Terlihat Kapten Zhang dan polisi yang terkejut dan mereka berkata, 400 miliar, kamu benar-benar keji sekali. Penyakit apa yang sampai menghabiskan 400 miliar? Tuan Zhao pun berkata, selama kamu bisa menyembuhkannya, apa artinya 400 miliar? Su Haoran menjawab. Aku sudah menunggu perkataanmu ini sejak tadi, jika tidak dipukul, kamu tidak menyetujuinya. Harus dipukul baru merasa nyaman, bukankah kamu sangat murah hati? Tuan Zhao pun terkejut, Su Haoran pun berkata, kenapa tidak jawab? Jika kamu tidak jawab, aku tidak akan menyembuhkanmu. Tuan Zhao pun menjawab, benar, aku murah hati. Ia pun terlihat sangat kesal ke Su Haoran benar-benar kejam. Ucap polisi Yan sambil tertawa. Setelah itu Su Haoran dan Kapten Zhang berbincang. Kapten Zhang pun berkata, bagaimana dengan penawaranku, bergabunglah dengan pasukan militer. Su Haoran pun menjawab, apa ini beban karena kamu membantuku memecahkan masalah identitas? Jika aku tidak mau bergabung dengan pasukan militer, apa masih ada orang lain yang akan mencari masalah denganku? Kapten Zhang pun berkata, tentu saja begitu, reputasimu di luar negeri sangat besar. Aku bahkan sangat terkejut saat mengetahui datamu. Dalam 5 tahun terakhir, kamu sudah memimpin base hunters di seluruh Eropa, Amerika dan Afrika. Su Haoran pun menjawab. Tapi aku tidak suka dikekang, selain itu, distrik militer Dongbei kalian, distrik militer besar dan beberapa departemen khusus juga sangat mungkin menarikku. Aku tidak harus bergabung dengan kalian bukan? Kapten Zhang berkata, Huya, aku sangat berterima kasih padamu. Ini adalah pilihan terbaik bagimu untuk bergabung dengan distrik militer Dongbeiku. Tidak ada tempat lain yang bisa memberikan penawaran yang lebih baik dari kami. Hanya ini saja penawaranmu Kapten. Ucap Su Haoran. Kapten Zhang pun berkata, selain itu, aku sudah memeriksa pasukan tentara bayaran bis huntersmu. Kamu memiliki banyak anggota luar, tapi hanya ada 5 anggota inti. Kamu, Si Zhao, San Ying, Huli, dan Eyu. Saat anggota kalian hendak pensiun kelak, kalian bisa menetap di negara Hua. Aku akan memberi mereka kewarganegaraan yang permanen. Su Haoran pun menjawab, mungkinkah penawaran yang kamu berikan padaku ini, hanya mau menjadikanku kepala instruktur saja? Jika hanya menyuruhku melatih raja-raja tentara itu, aku sama sekali tidak percaya. Kapten Zhang berkata, 1 tahun lagi, negara Hua, negara negara M dan sekolah pemburu internasional akan mengadakan kompetisi pasukan khusus internasional. Aku harap kamu dapat memimpin Menghu dan mewakili negara Hua kita. Apa hubungannya denganku? Ucap Su Haoran. Kompetisi pasukan khusus ini diselenggarakan di ibu kota kriminal Selanda, markas besar bis huntersmu.
Kompetisi itu dilakukan untuk melihat siapa yang mengalahkan kelompok tentara bayaran paling banyak. Ucap Kapten Zhang ke Su Haoran. Su Haoran berkata, "Baiklah, karena mereka ingin menyerang Selanda, aku akan ikut campur dalam masalah ini. Sampai saat itu tiba, harus aku sendiri yang memberi perintah." Kapten Zhang pun menjawab, "Tidak masalah, nanti perlu bis Huntersmu untuk bekerja sama." Setelah mereka selesai berbincang, Su Haoran pergi berjalan keluar. Ia bertemu dengan Tuan Zhao sambil berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Tuan Zhao pun menjawab, "Kamu memang hebat, kompensasi 30 triliun dan 400 miliar biaya medis sudah ditransfer ke rekeningmu. Aku membantu anak angkatku karena aku pernah berhutang kepada keluarga Huang. Kali ini aku sudah sangat berusaha keras. Tidak ada hutang lagi di masa depan, sudahlah aku pamit dulu." Ia pergi meninggalkan Su Haoran. Seketika itu Su Haoran menyadari ada yang mengawasinya dan berkata, "Keluarlah, sekalipun kamu menahan napas, aku juga tahu kamu di sana." Polisi Yan pun keluar dan berkata, "Apa kamu sudah mau pulang?" Su Haoran pun menjawab, "Tentu, aku tidak ingin ke kantor polisi untuk menemanimu minum teh." Seketika itu polisi Yan mendekat dan ia mencium bibir Su Haoran. Su Haoran pun terbengong melihat tingkah lakunya. Setelah itu polisi Yan pergi meninggalkan Su Haoran. Su Haoran pun berkata, "Ini terlalu mendadak bukan? Halo Ketua Huya." Su Haoran pun terkejut. Beberapa raja tentara pasukan khusus Menghu menghampiri Su Haoran sambil berkata, "Pesona Ketua benar-benar tidak tertandingi, kami merasa iri." Su Haoran pun menjawab dengan santainya, "Saat kamu tampan, akan ada banyak hal yang harus dilakukan, selalu saja ada wanita yang memanfaatkanku." Sin pun berpindah di villa keluarga Tang. Su Haoran pulang membawa beberapa pasukan khusus Menghu sambil berkata, "Sinyi pasti terkejut saat melihat aku bawa 6 tentara ke rumah." Su Haoran membuka pintu rumahnya dan mendengar Tang Sinyi berkata, "Haoran, kenapa kamu pergi beberapa hari?" Su Haoran pun terkejut. Tang Sinyi berlari ke Su Haoran sambil berkata, "Ada masalah besar di keluarga, bagaimana ini?" Su Haoran menjawab, "Ada masalah besar apa? Istriku jangan panik, aku sudah kembali, jangan takut. Beritahu aku ada masalah apa." Setelah Tang Sinyi agak tenang, ia menjelaskan pokok permasalahannya ke Su Haoran. 2 jam sebelumnya, ada sekelompok orang datang dan mau menangkapku. Mereka sangat garang, semuanya membawa senjata. Paman Wuwang bahkan sudah dipukul sampai terluka, Yili juga ditangkap demi melindungiku. Ia terus menangis ke Su Haoran. Beberapa pasukan khusus Menghu memeriksa TKP kejadian untuk mencari berbagai petunjuk yang ditinggalkan oleh pembunuh bayaran itu. Tang Sinyi berkata ke Su Haoran, "Haoran, Yili ditangkap demi melindungiku, kamu harus menyelamatkannya." Su Haoran pun menjawab, "Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkannya." Berusaha menenangkan Tang Sinyi, "Aku pergi dulu, sisanya serahkan padaku." Salah satu pasukan khusus Menghu melapor ke Su Haoran, "Ketua, seluruh tempat sudah diperiksa, kami tidak menemukan petunjuk." Su Haoran berkata, "Selama ada pertarungan, pasti akan ada beberapa petunjuk yang tersisa." Ia pun mengaktifkan mata langitnya untuk menemukan beberapa petunjuk dari pembunuh bayaran itu. Ia menemukan jejak peluru yang tertinggal. Ia juga menemukan ada pasir di ruang tamu, sambil berkata, "Pasir putih." Pria bersenjata itu datang dari suatu pantai. Salah satu tentara itu terkejut. "Ayo kalian bergegas menyusul mereka," ucap Su Haoran ke tentara militer. Mereka pun keluar dari kediaman keluarga Tang. Su Haoran menemukan ada bekas ban mobil yang tertinggal. "Ketua, seharusnya ini bekas mobil Hummer. Selain rem, kita akan kesulitan untuk mengamati bekas ban seperti ini di jalan," ucap salah satu pasukan khusus Menghu. Su Haoran pun berkata sambil memberi perintah, "Kita naik mobil, aku akan tunjukkan arahnya. Kalian bertugas menyetir saja, 5 orang lainnya tinggal dan berjaga-jaga di sini." "Baik," ucap beberapa pasukan khusus Menghu. Su Haoran pun pergi dengan 1 orang pasukan khusus Menghu. Ia mengaktifkan mata langitnya untuk melihat jejak mobil yang membawa Xiao Yili, sambil berkata di dalam hati, "Untung saja mata langitku sudah naik tingkat, aku bahkan bisa melihat bekas ban yang tidak terlihat." Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka menemukan mobil Hummer itu yang parkir di depan hotel. Su Haoran pun berkata, "Itu mobilnya, ayo masuk ke dalam hotel." Mereka berdua berjalan memasuki hotel itu, untuk mencari keberadaan pria bersenjata yang membawa Xiao Yili. Apakah ketua naik lantai demi lantai, untuk mencarinya? Pihak lain punya pistol, entah ada pasukan bantuan atau tidak di sini, aku harus bersiap. Ucap tentara itu di dalam hati. Su Haoran mengaktifkan mata langitnya sambil berkata di dalam hati,
Sebenarnya di mana ruangannya? Seketika itu ia memberikan kode isyarat militer, bahwa ia sudah menemukan target. Tentara itu mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga, Su Haoran memberikan kode isyarat lagi, menunjukkan ada satu orang target. Tentara itu terkejut dan berkata di dalam hati. Bagaimana ketua bisa tahu? Su Haoran melihat ke sebuah kamar dan ia melihat Xiao Yili tergeletak di kasur dan berkata di dalam hati. Dia terluka parah. Setelah Su Haoran melihat Xiao Yili terluka parah, tanpa basa-basi ia langsung menendang pintu ruang itu. Tentara itu berkata di dalam hati. Di luar begitu berwibawa, kenapa sekarang tiba-tiba jadi penerobos kasar? Pria bersenjata itu pun terkejut dan mengambil pistolnya. Ia berencana menembak Su Haoran. Dengan kecepatan reaksi Su Haoran, ia melemparkan 2 buah jarum peraknya tepat mengenai tangan pria bersenjata itu. Kemudian Su Haoran dengan cepat menendang tangan pria bersenjata itu cukup keras. Alhasil tangan pria itu pun patah, ia pun berteriak kesakitan. Memang layak jadi bos Huya, kekuatan dari tendangan ini seperti bola meriam. Ucap tentara itu di dalam hati sambil tercengang. Su Haoran berkata ke pria bersenjata itu, tanganmu tidak sebanding dengan kejahatanmu. Ia pun menendang pria bersenjata itu cukup keras, dan pria bersenjata itu terpental. Jaga dia, jangan sampai dia mati. Ucap Su Haoran ke tentara itu. Setelah itu Su Haoran menghampiri Xiao Yili sambil berkata, Yili. Ia memeriksa denyut nadi Xiao Yili sambil mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa keadaan Xiao Yili. Kakak ipar guru, aku tidak boleh memanggilmu guru lagi. Rasanya leherku sudah mati rasa. Ucap Xiao Yili ke Su Haoran. Su Haoran berkata di dalam hati, patah tulang di belakang leher. Paraplegia tinggi, kemungkinan kesembuhannya tidak lebih dari 1%. Xiao Yili berlanjut berkata, setelah ini aku akan jadi orang cacat, dan tidak bisa menjadi muridmu lagi. Sambil menangis ke Su Haoran pun flashback ke belakang saat ia bertemu Xiao Yili. Kakak ipar guru, pergilah, aku tidak mau kamu melihatku yang sekarang ini. Aku tidak akan memaksamu menjadi guruku lagi. Su Haoran menggenggam tangan Xiao Yili sambil berkata, jangan takut, kakak ipar guru bisa menyembuhkanmu. Kakak ipar guru tidak akan membiarkanmu jadi orang cacat. Xiao Yili pun menjawab, kakak ipar guru, apa kamu menolongku karena aku melindungi Kak Xingyi? Aku tahu kamu sedang menghiburku, aku tidak akan membaik. Bahkan aku tidak bisa merasakan genggam tanganmu, Su Haoran berkata. Kamu terlalu banyak berpikir, meski bukan demi Kak, aku juga akan menyelamatkanmu dengan sekuat tenaga. Aku menerimamu sebagai muridku. Xiao Yili pun terkejut. Kakak ipar guru janji pasti akan mengajarimu jadi penembak jitu. Ya terima kasih kakak ipar guru. Ucap Xiao Yili ke Su Haoran, ia terlihat sangat senang. Setelah itu Su Haoran mendekat ke pria bersenjata itu sambil berkata, aku akan bereskan bajingan yang melukai Yili terlebih dahulu. Su Haoran mengajukan pertanyaan ke pria itu. Siapa kamu, dan siapa yang mengutusmu? Sambil menatap tajam ke pria bersenjata itu. Pria itu terlihat ketakutan sampai susah untuk berbicara. Tanpa basa-basi Su Haoran menginjak lengan tangan pria itu. Dia pun berteriak sangat kencang menahan rasa sakitnya. Su Haoran pun berkata, tidak mau bilang, aku tidak mau dengar kamu berteriak. Ia pun terus menyiksa pria bersenjata itu sambil pria itu memberi jawaban yang memuaskan. Aku akan katakan, keluarga Huang yang mengutusku, Tuan Muda Huang Renhui ditangkap, Tuan Besar dari keluarga Huang Mau Grup Tang dan polisi wanita bermarga Yan itu mati demi Tuan Muda Huang. Ucap pria itu ke Su Haoran sambil menahan rasa sakitnya. Su Haoran pun berkata, benar-benar keluarga Huang, ini dinamakan cari mati sendiri. Apa hubungan kalian dengan keluarga Huang? Ucap Su Haoran. Pria itu pun menjawab, kami adalah preman keluarga Huang. Keluarga Huang sudah membudidayakan sekelompok orang sepertiku. Su Haoran berpikir sejenak dan berkata di dalam hati, tampaknya keluarga Huang memang keluarga ilegal, membiarkan mereka hidup hanya akan lebih berbahaya. Setelah itu ia bertanya ke pria itu, di kota mana keluarga Huang berada? Aku mau lokasi tepatnya. Pria itu pun menjawab, kota Yanhai, keluarga Huang tinggal di area villa tingkat menengah. Su Haoran berkata, bagus, apa kamu yang melukai Yili? Kenapa kamu mematahkan lehernya? Aku tidak sengaja, aku hanya memukulnya dengan pistol, tidak disangka-sangka lehernya bisa patah. Ucap pria itu, ia terlihat sangat ketakutan ke Su Haoran. Terlihat Su Haoran sangat marah dan berkata, sudah memukulnya masih berani bilang tidak sengaja. Sekarang aku menendangmu, aku tidak sengaja. Ia pun menendang leher pria itu dengan sangat keras, dan pria itu terpental menghantam tembok sampai tak sadarkan diri. Bajingan itu akan lumpuh dan tidak mati,
Dendam sudah dibalas, sekarang akan kubawa kamu pulang, ucap Su Haoran ke Xiao Yili. Terlihat Xiao Yili sangat senang. Xin pun berpindah di villa keluarga Tang. Terlihat beberapa pasukan tentara yang berjaga di villa keluarga Tang. Salah satu dari mereka menceritakan aksi yang dilakukan oleh Su Haoran untuk menyelamatkan Xiao Yili. Saat keluar dari hotel, polisi sudah datang. Saat aku mengeluarkan kartu identitasku dan bilang ada misi khusus dari tentara, mereka tidak bertanya lagi. Aku juga sangat ingin bekerja dengan Bos Huya dalam melakukan misi. Sudah seharian aku berjaga, ucap tentara itu ke rekannya. Rekannya pun berkata, aku rasa kesempatan itu akan segera datang, bahkan akan sangat menyenangkan. Kenapa kamu tidak bisa bergerak? Sishi masih menunggu untuk bertengkar denganmu, ucap Xiu. Xiao Yili pun hanya bisa terdiam saja dan meneteskan air mata. Tang Xinyi pun berkata, Yili, jangan menangis, Haoran pasti bisa menyembuhkanmu. Sambil mengusap air mata Xiao Yili. Setelah itu Tang Xinyi menghampiri Su Haoran dan bertanya, oh ya? Siapa yang pulang denganmu itu? Mereka terus berjaga di sekeliling villa. Su Haoran pun menjawab, tentara pasukan khusus Menghu, mulai sekarang mereka akan bertanggung jawab atas keamanan villa. Tang Xinyi pun terkejut sambil berkata, apa? Pasukan khusus Menghu? Xiu pun mendekat ke Tang Xinyi sambil bertanya ke Su Haoran, bagaimana kakak ipar bisa mendapatkan 6 orang itu? Su Haoran pun menjawab dengan santainya, sekarang aku adalah seorang perwira non-staf di distrik militer Dongbei, ketua wakil kepala divisi dan kepala instruktur pasukan khusus Menghu. Xiu dan Tang Xinyi pun terkejut mendengar perkataan Su Haoran. Setelah itu, Su Haoran berkata ke Xiao Yili, Yili, pengobatan awalmu harus dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Aku akan memberimu rendaman obat setiap pagi dan sore. Kemudian memakai teknik kekuatan dalam untuk mengatur ulang tulang belakang di lehermu. Setelah itu, menggunakan pengobatan tradisional dengan metode jarum 7 bintang. Aku berharap kamu tidak malu dalam proses ini. Xiao Yili hanya tersenyum saja dan berkata di dalam hati, mana mungkin malu, bahkan aku sangat senang. Su Haoran memulai pengobatannya ke Xiao Yili, sambil berkata, Yili, sudah mau mulai ya? Apa kamu sudah siap? Xiao Yili pun menjawab, kakak ipar guru, katakan dengan jujur, apa kamu sungguh bisa menyembuhkanku? Su Haoran pun berkata, pasti bisa, aku janji dalam 7 hari akan membuatmu berdiri lagi. Kamu akan pulih total dalam 2 bulan. Aku akan menusukkan jarum melalui vertebra cervix di tulang belakang leher. Akan sangat sakit, kamu harus tahan ya. Su Haoran mengeluarkan 3 buah jarum peraknya. Baik, aku sudah siap, ucap Xiao Yili ke Su Haoran. Setelah itu Su Haoran menancapkan 3 buah jarum peraknya ke belakang leher Xiao Yili. Xiao Yili pun berteriak sangat kencang karena ia merasa kesakitan. Sampai membuat Xiu dan Tang Xinyi yang lagi minum kopi terkejut mendengar teriakan Xiao Yili.